Hmm, ini recordingnya di mana ya? Dia ngerekam yang mana ya? Oh, yang ngerekam ini ya. Oke, harusnya sih dia ngerekam. Oke, ini mah udah dari wiki. Udah kerekam kok, Kak. Udah kerekam. Ini ini kan ya apa? Eh, Suara apa? oke, jadi di sini ada tiga bola. Nah, ada masanya tuh segitu ya. Jadi katakanlah ini bola bola apa nih? Ini bola O ya. Ini bola A, ini bola B misalnya. Ini katakanlah bola C lah gitu. Nah, kalau yang ditanya tuh gravitasi yang yang dirasakan ya by the two largest one, berarti dia dapat dari pengaruh dari A dan B gitu. Nah, jadi si kalau kita lihat eh, antara O dan ini dan A gitu ya. Nah, dia tuh si O akan mengalami gaya tarik akibat eh, gaya gravitasi A gitu. Jadi FC akibat A gitu ya. Nah, terus di sini ada di sini ya di sini tuh juga ada ini ya. Em, B ini A, terus di sini ada F FC akibat B gitu ya. Nah, dia kalau di sini tuh 2 pangkat 10 pangkat 12 ya. Ini tuh pasti ini tuh pasti 2 akar. Jadi kan ini kan segitiga siku-siku ya. Jadi jarak antara O ke A itu pasti 2 kali 10 pangkat 12 gitu. Karena kalau kita lihat kalau misalnya nih A gitu ya, ini siku-siku. Nah, ini pasti A akar 2. Nah, jadi FCA, hukum gravitasi itu adalah gaya gravitasi itu kan F sama dengan G besar M1 M2 per R kuadrat. Nah, maka em, kalau kita hitung satu-satu, F C A itu berarti eh, G M1 MC gitu ya. MC dikali MA per R kuadrat. Nah, per RCA ya, dikuadratkan gitu. Jadi ini pasti 6,67 dikali 10 pangkat 11 dikali dengan MC itu adalah 1 kali 10 pangkat 30, 1 kali 10 pangkat 30 ya. Terus dikali dengan 8 dikali 10 pangkat 30 dibagi dengan dibagi dengan apa nih? Dibagi dengan em, oh ya 2 akar 2 akar 10 pangkat 12 ya. Jadi 2 akar 2 kali 10 pangkat 12 dikuadratkan jadinya ini tuh. Bentar, kita keluarkan kalkulator. 6,67 kali 8 kali 8 itu 53,36. 53,36 dikali 10 pangkat eh 60. Ini tuh min 11 ya, sorry. Itu harusnya min 11. Jadi em, berapa tuh? Duh, oke. 6,67 kali 10 pangkat
Jadi 60 dikurang 11 itu berapa ya? 49 ya. Oke, 49 dibagi dengan 248 ya. 8 kali 10 bukan 8 sih ya. Ya 8 kali 10 pangkat 24. Berarti ini tuh sama dengan 53,36 dibagi 8. Dibagi 8 itu sama dengan 6,67 ya. Oke, oh iya. Kan ada 8 di sini ya. 6,67 kali 10 pangkat 25 Newton. Nah, itu berarti FCA-nya gitu. Nah, terus FCB. Jadi kan kita di sini tuh kalau di gambar ini udah bagus ya. Eh, di sini FCB itu di sepanjang sumbu X ya. Jadi kita nanti bakal bikin ekspresi vektornya gitu ya supaya lebih enak. FCB itu adalah G MC dikali MB dibagi dengan RCB dikuadratkan. Itu sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Ini kenapa otomatis bulat gitu deh. Dikali dengan MC itu adalah MC tadi itu apa ya? 1 kali 10 pangkat 30 ya. Jadi 1 kali 10 pangkat 30 dikali dengan 8 ya. 8 kali 10 pangkat 30 dibagi dengan berapa tuh? 2 kali 10 pangkat 12 dikuadratkan. Berarti ini sama dengan ini tuh pasti pangkat 25 lagi ya. Kali 10 pangkat 25 Newton. Terus ini kan 4, ini kan 8 ya. Terus ini 4 2 kali 6,67 itu berarti 13,34 ya. 13, emang ya? Oh ya, 13,34. Harusnya ya. Iya, 13,34. Nah, kali 10 pangkat 25 Newton. Oke. Coba deh ini saya salah lagi. Harusnya udah benar sih. 6,67 dikali 2 ya. Ya, 13,34. Nah, kita sekarang kita apa? Kita jadikan bentuk vektor gitu ya. Kita jadikan bentuk vektor. Bentuk vektor. eh Kita jadi maksudnya itu gimana ya? Gaya yang dialami oleh gaya yang dirasakan oleh oleh siapa tuh namanya si titik benda C gitu ya. Jadi titik C benda C itu adalah gaya resultan gitu. Benda C adalah gaya resultannya gitu ya. Gaya resultan. Gaya resultan. Nah, jadi eh, gaya resultan itu adalah FR sama dengan eh, F-nya si CB, F-nya si CA ditambah F-nya si CB gitu ya. Nah, kita perhatikan FCA gitu ya. Jadi kalau kita ambil gambarnya, kalau misalnya tadi kita punya, jadi kita perhatikan FCA gitu. Perhatikan, nah, perhatikan FCA. Jadi ini kayaknya bakal panjang deh. Oke, jadi kan di sini tadi di sini ada, jadi kayak kayak kita punya punya apa sih namanya punya kayak gini ya. Nah, tadi kan FCA-nya tuh di sini ya. Ini FCA. Nah, eh, terus karena segitiganya itu adalah segitiga ini ya. Jadi kalau misalnya kita gambar, nah kayak gini ya bentuknya. Jadi nih kan di sini tadi itu
di sini tuh ada apa berarti dua akar dua dua kali 10 pangkat 12 ya. Terus di sini 2 kali 10 pangkat 12. Nah, ini pasti 2 akar 2 kali 10 pangkat 12 gitu ya. Nah, berarti di sini tuh pasti ada sudut alfa gitu. Oke. Nah, di sini kita bakal melakukan proyeksi ke sumbu X dan sumbu Y gitu. Jadi, kita tarik garis. Ini berarti proyeksi FCAY gitu. Nah, ini di sini berarti FCAX. Nah, FCAX itu adalah FCAX ya. Oke. FCAX itu adalah FCA cos alpha ya. Nah, jadi FCAX adalah em, berapa tadi? FCA itu adalah 6,67 kali 10 pangkat 25, 6,67 kali 10 pangkat 25 cos alfa. Jadi alfanya itu pasti 45 derajat ya. Karena dia itu membagi dua bujur sangkar sebenarnya. Jadi cos 45 itu berarti akar 2 per 2 ya. Akar 2 per 2. Berarti FCAX itu adalah FCAX itu berarti 6,67 6,67 dibagi 2 itu berarti 3,3 ya. Jadi 3,34 akar 2 kali 10 pangkat 25 Newton. Nah, karena alfa itu 45, maka FCAI itu juga pasti eh, hasilnya sama gitu ya. Karena sin 45 itu juga akar 2 per 2 gitu. Jadi ini pasti 3,34 akar 2 kali 10 pangkat 25 Newton. Nah, ya udah. Nah, ya udah berarti FR resultan itu adalah FR itu adalah em, Fx gitu ya. Jadi sumasi Fx I ditambah sumasi Fy G gitu. Jadi F resultan itu harusnya Fc AX ditambah dengan FCB karena FCB itu cuman bekerja di sumbu X ya. Jadi langsung aja gitu ditambah FY itu cuman ada eh, akibat FCAI gitu. Jadi FCAI G gitu. Jadi FR itu adalah em, ya tinggal kita jumlahin aja sih sebenarnya. Cuman kayaknya lebih enak ini deh kita apa sih namanya? Akar 2 ini kita jadikan 3,34 dikali akar 2. Ini dikali akar 2 itu 1,41 ya. Jadi 1,41. Jadi 4,7 ya. Jadi ini kita anggap aja 4,7. Nah, ini 4,7, ini juga 4,7 gitu ya. Oke, 4,72 ya. 4,72 gitu ya. Nah, jadi eh ya udah berarti 4,72 4,72 ditambah nih panjang juga ya. Aduh. 4,72 ditambah 13,34 ya. 13,34 dikali 10 pangkat 25 I ditambah eh, 4,72 dikali 10 pangkat 25 J gitu ya. Jadi kita bakal dapatkan 4,72 4,72 ditambah 13,34 itu sama dengan 14,34 ya. Jadi FR resultan itu adalah berapa tadi? 13,34 14,34 kali 10 pangkat 25 I ditambah 4,72 kali 10 pangkat eh pangkat berapa nih? Pangkat pangkat 25 ya.
Oke, G gitu ya. Bentar deh, ini fx kenapa 1,81? Oh, oke, fx itu kan f1x itu 4,72. FCB itu FCB itu 13,4 kan? F2 dia berapa? 1,33. Oh iya, 1,33. Oh, oke ya, ya. Oke. 4,72 ditambah 4,72. Oh, salah ya. 4,72 ditambah 13,34. Itu berarti, aduh, 18,6 ya. Oke, 18,06 ya. 18,06. 06. Oke, eh, ya. Oke, jadi ini sekali 10 pangkat 25 ya. Jadi resultannya itu adalah F resultan itu berarti F resultan berarti magnitudenya itu adalah ini tuh pasti ini ya. Jadi kita bakal melakukan Pitagoras. Jadi 18,06 dikali 10 pangkat 25 dikuadratkan ditambah 4,72 dikali 10 pangkat 25 dikuadratkan. Nah, nanti kita akan dapatkan pasti 10 pangkat 25-nya otomatis keluar. Jadinya 18,06 dikuadratkan. Aduh, ini kenapa kalkulator saya jelek banget dah. 18,06. Meskinya 06 dikali 18,06 326. Ini saya lebih suka ini deh, kalkulator Google aja deh. Soalnya kalkulator ini bodoh. Oke, kalkulator. Nah, ini lebih enak nih. Aduh, 18,06 dikuadratkan pangkat aduh nggak bisa gitu ya. 6 ditambah dalam kurung tadi berapa? 4,72 ya. 4,72 dikali 4,72 sama dengan ya 348,442. Jadi akar 348,442. Nah, kalau diakarkan jadinya gimana tuh? Oke, 18,6 ya. Ya, 18,66 berarti 18,66 kali 10 pangkat 25 Newton gitu ya. Atau kalau versi dosen itu ya tinggal di ini kan ya, kali 10 pangkat 26 gitu Newton. Nah, pertanyaan kedua itu by the two large one ya. Oke. Sebenarnya ini aja sih, tapi kalau di dosen itu dia bilangnya tetanya kan. Jadi kalau mau mencari teta itu adalah mencari teta itu arahnya gitu ya. Jadi arcus gitu ya. Arcus tan dari fx versus fy-nya gitu. Jadi kalau di resultan itu sebenarnya ekspresinya itu adalah fxi ditambah fyg gitu ya. Jadi ini harusnya fy per fx ya, sorry salah. Fy per fx. Jadi ya sama dengan arcus dari tan apa tuh 4,72 kali 10 pangkat 25 per ya 18,06 kali 10 pangkat 25 gitu ya. 18,06 kali 10 pangkat 25 ya itu sekitar 14,6 derajat gitu ya. Yang kayak gitu. Itu nomor satu ya. Ini nomor satu panjang juga ya. Aduh, udah. Hah, ini juga keluar ya. Diving board. Hmm. First support.
point ya. Jadi bentar kita coba ini kayaknya harus banget pakai. Ini exercise 2. Aduh. Oke, nomor 2 ini kita harus bikin diagram bebasnya ya, free body diagramnya. Jadi ini pasti punya mana tadi weight. Jadi divernya 500 Newton ya. Berarti orang ini tuh punya beban, aduh, punya beratnya W gitu ya, 500 Newton gitu. Nah, terus di sini pasti ada gaya normal juga ya. Ya, jadi karena orang ini berada di atas papan gitu ya. Jadi pasti ada gaya normal itu gaya normal gitu ya. Aduh, ini kenapa nggak lurus deh. Nah, ya oke, ini gaya normal terus apa lagi. Terus di sini juga ada gaya normal ya. Hmm, oke. Bentar, ini papanya 3 meter ya. Berarti kita akan punya titik berat papannya itu nih di sini ya, 1,5 gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, ini berarti kita harus bikin notasi gitu. Ini W diver ya. Jadi D ini tuh W-nya si eh, siapa tuh si boardnya gitu ya. Jadi B gitu ya. Nah, terus di sini ada gaya normal pastinya. Oke, di sini ada gaya normal. Oke, oke. Terus apa lagi? Oke, ini sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat gaya normal ya. Ya, oke. Oke, ini kita nggak butuh-butuh banget gaya normal di sini karena kita cuma butuh analisis torsinya ya. Oke, apa lagi katanya? The first and support at the support point ya. Jadi, oke, support point itu di sini ya, yang diminta ya. Oke, oke. Jadi ini katakanlah ini N1 gitu ya. Terus, oke, ya, oke. Ini, oke. Jadi di sini tuh ada celah gitu ya. Jadi, em, jadi kayak papannya itu ditempelin ke sini gitu ya. Nah, berarti di sini ada gaya normal gitu ya. Jadi di sini ada N2 gitu ya. Oke, kayak gitu. Tapi gambarnya kurang ini sih, kurang jelas gitu sih. Nah, ya udah berarti at support point tuh saya nggak ngerti ya maksudnya. Support point tuh kalau di jawaban dosen berarti di sini ya N1 ya. Oke. Karena ini tuh apa si tempat loncat ya. Jadi kayaknya di sini ya disebutnya support point gitu ya. Ya udah berarti em, kita, karena kita pengen mencari N1 ya, kita jadikan N2 ini sebagai titik rotasi gitu. Jadi karena karena kita ingin mendapatkan N2, mendapatkan N1 ya, sorry, N1 kita jadikan N2 sebagai titik rotasinya gitu. Supaya N2-nya nggak ngikut gitu ya. Karena kita nggak tahu nih N1 dan N2-nya berapa. Nah, eh jadi kalau di sini tuh kita harus tahu nih jadi katakanlah di sini tuh titik nolnya gitu ya. Jadi di sini tuh pasti 1,5 gitu ya. Nah, di sini tuh pasti 1,5. Terus dari sini ke sini, dari apa? Nah, itu pasti karena di sini 1,05 gitu ya, gitu, meter. Karena pusat dari batang itu di tengah ya. Jadi karena panjangnya 3 meter, jadi tengahnya itu 1,5 gitu ya. Artinya, ya udah kita bikin nih. Jadi kan kalau misalnya di sini titik rotasinya gitu ya. Ini kalau misalnya kita bikin diagramnya yang lebih. Jadi di sini
yang lebih sederhana gitu. Di sini ada gaya berat, ada W ada W diver, terus di sini ada W boardnya gitu ya. Terus di sini ada penyangganya gitu N1 gitu ya. Nah, terus di sini tadi ada N2 gitu ya. Nah, berarti eh, terus kita tahu bahwa di sini tuh satu di sini tuh 0,5 dari sini ke sini adalah 1,5 gitu. Nah, dari sini ke sini berarti 3 meter ya. Berarti, nah kalau kita lihat kemana nih arah putarannya gitu. Jadi karena ini titik rotasi gitu. Ini titik rotasi, jadi kita titik rotasi berarti sumasi tau sama dengan nol ya. Sumasi tau sama dengan nol karena kita pengen mendapatkan N1 gitu dengan analisis torsi. Jadi eh, arah putarnya gini ya. Jadi dari kepala ini ke lengan gayanya gitu. Jadi kayak gini gitu ya. Nah, ini juga kayak gini. Terus ini ke sana gitu ya. Jadi ada dua gaya yang searah jarum jam, ada satu arah yang berlawanan arah jarum jam gitu. Jadi ya udah yang searah itu kita nyatakan positif gitu ya. Yang berlawanan arah itu negatif gitu. Berarti WD dikali panjang papannya gitu ya. Jadi dikali L gitu ya. Terus ditambah WB dikali L per 2. Terus ditambah dikurang ya. Dikurang N1 dikali 1 gitu ya. Satu sama dengan nol. Berarti N1 sama dengan WD tadi 400 dikali 3 ditambah berat papannya berapa ya? Oh, ini tuh 500 ya, sorry. 500 eh 280 ya. 280 dikali 3 per 2 gitu. Jadi ini N1-nya itu adalah 1500 ditambah ini tuh 140 dikali 3 itu 420 ya. Jadi ini tuh 1920 Newton gitu ya. Kayak gitu. Oh, ya. Nah, untuk mendapatkan F2 kita tinggal tinggal pakai hukum Newton aja ya karena kita udah dapat salah satu gaya-gaya di sumbu Y-nya gitu. N1 jadi hanya satu variabel yang tersisa. Jadi ya kita nggak perlu pakai analisis hukum torsi gitu. Gitu kita cuma cukup masih FY sama dengan nol karena papannya nggak terbang gitu. Dia di situ-situ aja gitu. Jadi em, N1 dikurang N2 ya. Jadi N1 jadi yang di atas itu yang ke atas itu kita nyatakan positif ya. Jadi N1 dikurang N2 dikurang WD dikurang WB ya sama dengan nol gitu ya. Berarti N2 sama dengan N1 dikurang loh. Bentar. Pep, 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 pep. Oh, oke. N2 kan N1. Hah. Oh iya, oke ya. N2, N1 dikurang mana tadi WD ditambah WB gitu ya. Jadi N2 sama dengan N2 kan tadi kita dapat ini ya. Jadi 1900 N1 maksudnya. Dikurang W diver itu 280 ditambah 500 WB-nya gitu ya. Oh, kebalik. WD-nya itu yang 500, WD-nya itu 280. Jadi ini tuh harusnya sama dengan 1140 Newton kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita jumlahkan semua gaya disembunyi gitu ya. Jadi dan karena papanya tuh nggak kemana-mana kan, jadi ya sama dengan nol gitu semua CFY-nya. Oke, itu exercise 2. Terus kita coba exercise 3. Oke, saya nggak.
Oke, ini kayaknya bakal ini deh, bakal panjang banget deh. Hmm. Cuma nih kita ngebut berarti ya 24:3 nih. Oke, his arm chest di sini tuh pasti ada gaya. Di sini tuh ada gaya normal ya. Oke, di titik dia nyentuh tanah itu ada gaya normal. Katakanlah di sini N1, berarti di sini ada N2 gitu ya. Wih, ini tinggi banget orangnya. Terus kalau ini 1 meter, berarti di mana ya pusat masanya? Di sinilah katakanlah. Ini kita anggap aja orang ini tuh apa sih namanya? Ya batang sempurna gitu ya. Gitu. Jadi FW orang gitu. Nah, ya udah. Oke, oh enggak deng. Tadi katanya apa? 80 wis 2 meter tall. His center mass is 1,115 dari bottom of his feet ya. Ya, berarti dari sini ke sini di mana tuh enaknya tuh? 1,115 ya. Oke, oh iya. Ini tuh kan 0,3 ya. Berarti tersisa 1,7 ya. Ya, ya udahlah ya di sini berarti ya. Katakan di sini, oke, W-nya gitu. W W orang dari sini ke sini itu berarti 0,55 ya. Terus dari sini ke sini tuh 1,15. Nah, ini tuh sebenarnya tinggal ini aja sih. Terus katanya apa? Oh, oh di sini tuh ada dua dua ini ya. Oke. Oke, jadi karena kakinya kan ada dua ya. Ini kelihatan satu, jadi saya bikinnya satu. Jadi kita anggap jadi 2N1 ya. Di sini 2N2 gitu. Karena tangannya tuh ada dua tangan yang menopang badannya gitu. Jadi tapi ya saya nggak ngehit ya. Oke. Ya dan ini sebenarnya sama aja dengan prinsip apa sih namanya dengan soal yang sebelumnya gitu. Jadi kita ambilnya salah satu titik di mana torsinya tuh apa kita jadikan suatu titik rotasi gitu. Mau di sini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Berarti kan kalau dari sini titik rotasinya gitu, berarti kan eh, harusnya ya harusnya itu 2N1 dikali. Jadi kan kita bakal dapat kayak gini nanti. Kalau di sini titik rotasinya gitu. Jadi kita kita tetapkan titik rotasinya di sini gitu ya. Udah. eh Titik rotasi gitu ya. Jadi hmm, Sumasi tau sama dengan nol berarti 2N1 ini tuh pasti bakal mutarnya ke sana gitu ya. Terus ini juga, oh kalau ini pasti ke sana gitu ya. Nah jadi, ya 2N1 di, jadi kalau yang ke sana itu kita jadikan positif, terus yang ke sana itu kita jadikan negatif ya. Berarti 2N1 dikali 1,7 ya. Dikali 1,7 1,7 karena dari sini dari kakinya itu ke titik rotasi itu 1,7 kan. Nah, dikurang WO dikali dengan nah 0,55 gitu ya. Jadi sama dengan 0. Jadi eh, N1 itu nanti kita bakal dapatkan berapa tuh? 2N1 dikali 1,7 atau 3,4N1 ya. Itu sama dikurang berat badannya 82 ya. Berarti 82 dikali 9,8 gitu ya. Jadi dikali 0,55 sama dengan 0 berarti N2 itu sama dengan ya 82. Jadi kan 82 kali 9,8 dikali 0,55 dibagi dengan 3,4 ya. Ya 3,4. Nah, berarti N2 itu harusnya
Ini tuh N2, ini N1 ya. Ini kenapa saya malah salah tulis? N1 nih N1 ya. Terus ini N1. Nah, N1 tuh kalau di dosen kamu tuh namanya fit gitu ya, FF gitu. Tapi saya terbiasa dengan N sih. Harusnya sama aja sih. 82 kali 9,8. Ini lebih enak pakai kalkulator saintifik di HP sih. Dibagi dengan 3,4. 129 ya. Ya, 129,9 ya. 99 Newton atau mendekati 130 Newton gitu ya. Nah, nanti kamu bakal dapatkan dengan cara yang sama, semasi Fc sama dengan nol, berarti 2N1 ditambah 2N2 dikurang WO sama dengan nol, berarti 160 ditambah 2N2 dikurang 82 kali 9,8 itu 82 kali 9,8 sama dengan 803,6. Nah, sama dengan nol, berarti 2N2 sama dengan 803,6 dikurang 160 dibagi 2. 321,8 ya. Hah. Ya. Kan itu kan 130 kan. Oh iya, 260 ya, sorry. 260. Sorry. 803,6 dikurang 260 dibagi 2. Itu 271 ya. Oke, 271,8 ya. Jadi N2 itu adalah 271,8 Newton. Nah, ini tuh di tangan ya. Di tangan, terus ini tuh di kaki. Gaya yang ditopang kaki gitu ya. Kayak gitu. Oke, berarti yang slide 1 habis ya. Yang slide 2 itu ngomongin tentang ini kita harus ngebut nih. Soalnya nggak akan cukup nih. Oke, oke. Dan nanti kayaknya Zoom saya juga bakal mati deh. Hehe. Ya, oke. Kita di sini ngomongin fluida ya, fluida statis. Ya, karena si apa sih namanya wadahnya itu terbuka ya. Jadi di sini tuh pasti ada tekanan atmosfer gitu ya. Nah, dan di sini ada dua cairan, oil dan water. Di antaranya itu ada kayu yang mengambang ya. Jadi oke, terhadap oli itu dia tenggelam ya, tapi terhadap air dia em, terapung gitu ya, kayak gitu. Nah, pertanyaannya itu apa? What is the gauge pressure of at the upper face of the block ya? Oke, jadi tekanan gauge ya. Oke, oke, tekanan gauge itu apa ya? Tekanan gauge itu adalah eh, P absolut ya gitu ya. P dikurang P nol ya. Jadi ya kamu tinggal tekanan apa tekanan gauge itu intinya itu kita mengurangi dengan ya jadi dengan PA jadi P dikurang PA sama dengan tekanan hidrostatisnya gitu. Nah, tekanan hidrostatis jadi P hidrostatisnya gitu ya. Jadi gitu. Ini tuh tekanan ini oke. Jadi gini ya. Jadi P absolut itu sebenarnya P absolut sama dengan P atmosfer ditambah P hidrostatis gitu ya. Kalau di dalam konteks kita ini gitu. Jadi tekanan gauge itu harusnya P atau kalau dosen kamu kan P biasa ya. P dikurang PA gitu ya sama dengan pH gitu. Jadi P dikurang PA itu rho GH ya. Rho GH itu tekanan hidrostatis ya. Nah, karena kita ngomongin permukaan ya. eh Apa permukaan si apa sih namanya?
at the upper face of the block kan, berarti kan ini ya, dari sini ke sini nggak sih? Kayak gitu. Nah, si bootnya ini in water with lower surface 1,5 ya, 10 senti kan. Eh, Panjang apa tinggi si kayunya itu 10 senti at the interface between float at the interface between on water with lower surface is 1,5 sentimeter ya. Oke. Oke, jadi di sini tuh 1,5 ya. Jadi di sini tuh ya ini tuh 1,5 ya, 1,5 sentimeter gitu ya. Nah, ya udah berarti H-nya itu 1,5 sentimeter gitu ya. Jadi P dikurang PA, P dikurang PA sama dengan raw air itu raw oil ya. Raw oil itu berapa? Raw oil itu 790 dikali 9,8 dikali dengan 1,5 sentimeter itu berarti berapa tuh? 0,0 0,015 ya. 0,015 gitu ya. Jadi P dikurang PA itu pasti hasilnya 116 Pascal gitu ya. Jadi kita ngebut aja. Oke, ups. Oke, yang B pressure at the lower face of the block ya. Oke, jadi sama gitu ya. Jadi P dikurang PA itu sama dengan em, oke, karena dia di paling bawah ya. Jadi dia bakal dapat tekanan dari atas ditambah dengan tekanan di akhirnya gitu ya. Gitu. Jadi em, di sini tuh juga di sini tuh ini ya 1,5 juga ya. Ini tuh 1,5 sentimeter juga berarti tekanan apa sih namanya? Tekanan dari apa sih namanya? Dari si oil ditambah tekanan dari waternya gitu ya. Kayak gitu. Karena dia titik terendah gitu ya. P dikurang PA sama dengan raw oil dikali dengan G dikali dengan H-nya. Nah, H-nya gimana tuh? H-nya itu berarti 2 ya. 1,5 1,5 ditambah 8,5 berapa tuh? 10 senti ya. Ya, jadi kan kan ini tuh tingginya 1, berapa tuh? 8,5 ya. Berarti dari oh ya ini udah dikasih tahu ya 10 senti ya, kayak jadi ya 10 senti gitu ya. Jadi H H H di oil ya gitu ya. Ditambah dengan raw water dikali dengan G dikali dengan H di waternya gitu ya. Jadi ya H di water tuh maksudnya yang tenggelam ya. Jadi kalau di sini kan lah berapa tadi? 790 dikali 9,8 dikali dengan H oil itu kan tadi 10 senti ya, berarti 0,1. Karena tenggelamnya itu di oil itu dari bukan tenggelam sih, tapi kayak apa dia tuh dari dari permukaan sampai ke sini itu 10 senti gitu. Jadi tekanan hidrostatisnya itu ini dikali 0,1 ya, ditambah dengan raw water itu harusnya 1000 ya, 1000 dikali 9,8. Nah, terus si bendanya itu kan dari permukaan water itu kan 1,5 ya, berarti ini kan ya dari sini itu 1,5 gitu ya. Jadi 0,015 gitu. Jadi ya tinggal kita kurangin aja jadi dapat berapa tuh? 921 Pascal ya. Kayak gitu. Oke, terus soal nomor 2.
itu berarti at certain point horizontal pipeline, the water is 2,5 meter per detik dan the gauge pressure is 1,8 10 kali pangkat 4 Pascal ya. Nah, terus find the gauge pressure at the second point in the line if the cross-sectional area at the second point is twice that as at first. Oke. Oke, jadi kita gambarin aja dulu kayak gini. Misalnya ini pipa satu gitu ya, pipa yang pertama gitu. Nah, terus mereka terhubung dengan pipa yang lebih besar gitu kan, karena katanya uh, ya ini titik satu, ini titik dua gitu kan. Nah, di sini A-nya adalah A1 gitu ya. Terus di sini, oke, katakanlah di sini A1 itu adalah A gitu. Nah, katakan second point is twice jadi area 2 itu dua kali A gitu ya. Jadi dua kali A1 berarti dua kali A gitu ya. Nah, oke, terus em, di sini ada air yang mengalir ya. Jadi air masuk gitu ya. Terus di sini pasti juga ada air masuk kan. Nah, di sini katanya P1 itu adalah 1,8 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Terus di sini kecepatan satunya itu adalah 2,5 meter per detik gitu ya. Ini Pascal ya. Nah, jadi di sini oh ya ini kan gauge pressure ya. Gauge pressure itu berarti P1 dikurang P2 ya. Bentar 1,8 ya. Oke. Oke. Hmm. Ya, ini P1-nya di sini ya. And the gauge pressure, ya benar. Di sini P2. Di sini P2, di sini di sini V2 juga ya. Oke. Nah, di sini asumsinya itu adalah benda itu berada di apa sih namanya di ketinggian yang sama gitu ya. Jadi kayak kita walaupun sebenarnya gambarnya itu nggak representatif ya, tapi di sini kita asumsinya itu adalah pipa berada di ketinggian yang sama gitu ya. Jadi pipa berada di ketinggian yang sama gitu. Nah, ketinggian yang sama. Nah, jadi eh, dengan jadi hukum Bernoulli, hukum Bernoulli itu bilang bahwa P1 ditambah satu per rho V1 kuadrat ditambah rho GY1. Berarti kan kalau di ketinggian yang sama maksudnya tuh gini ya, Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Sama dengan P2 ditambah satu per 2 rho V2 kuadrat ditambah rho GY2 gitu ya. Nah, kita tahu P1 pertanyaannya itu kan tekanan ya, tekanan eh, di di titik 2 gitu ya. Nah, kita pengen cari P2 nih. Artinya P2 sama dengan Artinya P2 sama dengan P1 ditambah satu per 2 rho V1 kuadrat dikurang seperdua rho V2 kuadrat ditambah rho GY1 dikurang rho GY2 gitu ya. Nah, karena rho GY1 sama dengan rho GY, ini tuh harusnya nol ya karena Y1 sama sama dengan Y2 gitu ya. Jadi kita punya P2 sama dengan P1 ditambah satu per 2 rho V1 kuadrat dikurang satu per 2 rho V2 kuadrat gitu. Nah, problemnya adalah kita belum tahu nih V2. Jadi kita perlu mencari V2 dulu gitu ya. Jadi kita perlu kita perlu menghitung V2. Menghitung V2 gitu. Nah, karena di sini kan kita udah dikasih tahu nih V1-nya berapa ya enggak. Nah, V2-nya yang gitu. Jadi kita V2 itu dengan hukum kontinuitas ya. Jadi Q1 sama dengan Q2 gitu ya. Jadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 gitu. Nah, A1 itu tadi V1 tadi adalah 1,5 ya, 2,5 terus sama dengan A2 tadi adalah 2 dikali A1 kan. V2 berarti V2 itu sama dengan 2,5 per 2 gitu ya, meter per detik. Berarti kita udah bisa menghitungnya gitu. Jadi kita tinggal copy, terus kita masukin angka-angka yang ada.
angka-angka yang udah dikasih tahu. Jadi sama dengan P2 sama dengan 1800 seberapa tadi? 1,8 kali 10 pangkat 4 ya ini. 1,8 kali 10 pangkat 4 ditambah 1/2 kali 1000 kena air ya. Terus 2,5 dikuadratkan dikurang 1/2 kali 1000 dikali V2 kan tadi 2,5 per 2 dikuadratkan gitu ya. Jadi ini kita gedein itunya angkanya apa kurungnya gitu ya. Nah, ini udah dihitung ya. Jadi tinggal masukin aja. Jadi ini pasti 2,03 kali 10 pangkat 4 Pascal gitu. Kayak gitu ya. Atau sebenarnya kamu bisa langsung kayak gini sih. Kalau mau apa ya. eh, Kayak kita bisa nulis P2 itu P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat gitu. Jadi kamu tinggal apa sih namanya? Tinggal ya kalikan aja gitu apa dikuadratkan langsung dikurang gitu. Nanti dikali 1000. Nanti hasilnya sama aja gitu ya. Kayak gitu. Oke, oh ya Dev, kamu kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja. Oke, nomor 3. Water is flowing in a pipe with every. Oke, ini sebenarnya oke. Saya tuh takutnya nggak keburu deh. Ini berapa nih? Baru slide 2 kan? Oke. Water is flowing in pipe with varying cross-sectional area at all point the water completely fills the pipe. At point 1 di cross. Oke. Is flowing in pipe with varying cross-sectional area. Oke. At all point the water completely fills the pipe at ini maksudnya gimana dah? At point 1 the cross-sectional area of the pipe is 0,0 and the magnitude of fluid velocity 3,5. What is the fluid speed at point in the pipe where the cross-sectional area is. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Jadi dia itu di sini tuh ada ini ya, ada pipa yang ukurannya beda-beda gitu ya. Oke. Jadi ini misalnya pipa ukuran pertama gitu. Terus di sini ada eh pipa ukuran kedua gitu ya. Ini gitu ya. Terus di sinilah gitu ya. Terus di sini nanti ada pipa ukuran ketiga gitu. Jadi kalau dari sini tuh kita bisa lihat eh water is flowing and point water completely fills the pipe. At point 1, the cross-sectional area of the pipe is 0,07 and the magnitude of the oh, if this point pipe where the cross-sectional area is 0,1 dan 0,47 meter kuadrat. Oke. Ya, Miss. Ya, oke. Sebenarnya sama aja sih. Jadi kayak mau dimanapun juga bakal apa menghasilkan pada prinsipnya sama gitu ya. Jadi kalaupun saya bikin kayak gini juga bisa sah-sah aja gitu ya. Jadi nggak masalah gitu. Jadi di sini kita namakan titik satu, di sini titik dua, di sini titik tiga gitu ya. Karena di titik dua berarti areanya lebih besar gitu ya. Cross section areanya lebih besar gitu ya. Nah di titik satu ada air masuk misalnya katakan. Nah dia itu kecepatannya itu di titik satu itu A1 itu 0,07 meter kuadrat. Terus kecepatannya itu 3,5, jadi V-nya itu 3,5 meter per detik gitu ya. Nah, speed at 2 itu ya sebenarnya sama kayak di soal sebelumnya kan. Jadi dia tuh harus memenuhi hukum kontinuitas ya. Jadi Q1 sama dengan Q2 berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 gitu ya. Nanti itu harusnya sama dengan Q3 juga ya. Jadi A3 kali V3 gitu ya. Jadi
Karena kita pengen mencari A2 Q2 gitu ya, Q1 Q apa mencari V2 gitu. Jadi kita kita pakai yang aduh kenapa jadi hilang semuanya. Kita pakai yang ini gitu ya gitu. Jadi ini kita hapus gitu. Nah, oke, jadi gitu ya. Jadi udah dapat nih kan V2 sama dengan A1 V1 per A2 gitu ya. Jadi A1 itu 0,07, V1 itu tadi 3,5 per A2 tadi adalah eh, katakanlah A2 itu 1,0. Jadi kita di sini mengasumsikan A2 itu adalah 0,105 gitu ya. Jadi tinggal dibagi aja 0,105 itu hasilnya adalah 2,33 ya meter per detik. Nah, terus untuk ini kan untuk yang pertama ya. Terus untuk yang kedua itu berarti kamu bisa Q1 sama dengan Q3 atau Q3 sama dengan ini kan Q3 kan atau Q2 sama dengan Q3 gitu ya. Harusnya sama gitu ya. Jadi nggak masalah gitu. Oke, oke. Ya harus kalau kan mencari apa speed ya. Jadi V3 berarti kan A1 kali V1 sama dengan A3 kali V3 gitu kan. Jadi V3 itu adalah A1 tadi A1 tadi 0,07 ya. Dikali dengan V1 tadi 2,5 ya. Berapa sih? 3,5 ya. 3,5 dibagi A3 tadi adalah kita asumsikan A3 itu 0,047 ya. Berarti 0,047. 47. Oh ternyata ini tuh lebih kecil ya. Ya nggak masalah sih. Jadi gambarnya aja yang nggak benar ya. Jadi ini lebih kecil ya. 0,047 gitu ya. Nah ini kayak ini ya. Nah kayak gitu. Ini 3. Tapi nggak masalah sih. Nanti ya tinggal ini aja. Ini kalau kalau di situ kan kalau di tempat dosen itu nggak ada ini ya. Nggak dihitung ya. Jadi kita hitung gitu. 0,07 dikali 3,5 itu sama dengan dibagi dengan 0,047 berarti 5,2 ya. Berarti 5,213 meter per detik gitu ya. Jadi wajar ya karena di sini tuh kan pipanya lebih kecil ya. Jadi kalau pipa lebih kecil kan airnya bakal lebih lebih laju gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak kita nyiram bunga kan kita sempit gitu ya. Kita ke apa sih namanya ditekan gitu di ujung selangnya gitu supaya dia nembaknya jauh gitu ya gitu. Nah, itu yang A ya. Terus yang B berarti em, yang B itu pertanyaannya apa sih? Calculate the volume of water discharged from the open end of the pipe in satu ya. Oh, oke. Lah, yang B itu ini ya. Yang B itu V2 gitu maksudnya. Volume volume of water kan. Volume of water yang dikeluarkan enggak sih? Discharge ya. Selama 1 jam kan. Ya, sebenarnya ini tuh salah ya. Kalau yang jawaban dosen itu V2 kan ini kalau jawaban dosen kan ini V2 itu tuh kecepatan ya, tapi pertanyaannya kan bukan tentang mencari kecepatan ya, tapi dis volume of water discharge gitu ya. Harusnya itu eh, volume yang ditumpahkan dari titik tiga ini gitu ya. Jadi ya udah berarti kan kita tahu bahwa kecepatannya tadi tiga selama 1 jam kan. Jadi maksudnya itu adalah volume air yang dibuang gitu ya, volume air yang dibuang gitu ya. Maksudnya tuh kayak yang dikeluarkan gitu ya. Di pipa ketiga gitu, di pipa ketiga gitu. Dalam hal ini kita ngomongin pipa A3 itu yang A-nya itu 0,047 ya gitu ya. Gitu.
0,047 selama 1 jam gitu. Selama 1 jam. Jadi gitu ya. Ya, ya. Jadi gitu ya. Jadi ya udah. Karena Q itu adalah volume per T, maka volume sama dengan Q dikali T gitu ya. Nah, 1 jam itu kan 3.600 detik ya. Jadi volume yang dibuang itu adalah volume yang dilepaskan gitu atau volume yang dikeluarkan selama 1 jam gitu ya. Volume air yang dikeluarkan selama 1 jam itu adalah A3 dikali V3 dikali T gitu ya. Atau volume sama dengan ya sebenarnya A1 V1 pun nggak masalah sih sebenarnya. Jadi A3 tadi kan 0,047 ya. Terus dikali V3 tadi 5, berapa tadi? 5,213 ya. Dikali dengan 3.600. Nah, berarti berapa tuh? Eh Bentar, 5,2 satu dikali dengan 0,047 dikali dengan 3.600. Jadi volume yang dilepaskannya itu adalah 882 meter kubik gitu ya. Jadi banyak air yang dibuang itu 882 meter kubik selama 1 jam gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu nomor 3 ya, exercise 3 berarti slide 2 habis. Nah, sekarang kita masuk ke saya nggak tahu ya ini tuh. Oke, ini harusnya slide 4 itu yang ini ya. Slide 4 dulu ya kali ya. Oke. Kalau Carnot itu setahu saya di bab terakhir deh itu. Jadi kita mulai dari nih termodinamika ya. Termodinamika. Widih, salah. Harusnya titiknya di sini. Nah, oke, piston dengan sebuah piston yang mempunyai 0,25 mol oksigen ya, gas with pressure. Oke, oksigen ya. Jadi mol oksigen gitu ya. Kalau mol itu kan N ya. NO2 itu 0,25 mol. Terus tekanan gas itu eh, PA pressure-nya itu adalah 2,4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, nah dan temperaturnya itu adalah 355 Kelvin. Asumsikan oksigen adalah gas ideal initially is expanded in the isobaric process, thus volume become twice. Jadi, oke, oke. Ini kondisi satu ya. Nanti kondisi dua itu, jadi ini ini apa molnya? Jadi P1T1 gitu ya. Nah, terus isobaric process, terus volume become twice. Jadi V1-nya katakanlah V, berarti V2-nya itu 2V gitu ya. Nah, is then oxygen is compressed gitu ya. Jadi eh eh, setelah itu ditekan lagi gitu ya. Oke. Draw the PV diagram explaining the thermodynamic process. Jadi berarti kita jawaban A itu kita bikin apa sih namanya? Nah, gitu. Jadi si ini tuh adalah diagram PV gitu ya. Nah, tadi kan katanya apa? Initially initially it expanded in isobaric process ya. Kalau isobaric process itu artinya dia tekanannya tetap ya. Jadi P2,4 kan mula-mula kan volume V1-nya di sini gitu. Misalnya kan volume satunya di V gitu ya. Nah, nanti tekanannya kan di T1 itu adalah di sini kan tadi 2,4 gitu ya. Ini P1 gitu ya. Jadi saya nggak perlu ditulis ya kan P1 di sini kan. Nah, expanded gitu ke T2 apa ke kondisi 2. Jadi di sini V2-nya gitu ya. Jadi ini 2V gitu kan. Karena ini tuh V1, ini tuh V2 gitu ya. Maksudnya gitu ya. Nah, berarti dia tuh expanded kan. Berarti dia bakal
bakal ke sana gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kayaknya jangan kayak gini deh. Kita garis lurus aja, tapi nanti kita, nah kayak gitu ya. Ya udah. Nah, ke sana gitu. Nah, terus ya, nah terus ini titik, ini kondisi satu ya, ini kondisi dua gitu ya. Nah, keadaan satu, keadaan dua gitu. Nah, terus oksigen is compressed isothermally ya. Jadi, nah kalau grafik isothermal itu dia tuh apa, melengkung gitu ya. Nah, melengkung gitu. Jadi kayak gini gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kondisi tiga. Nah, karena dia dia tuh dua ketiga, berarti panahnya ke atas gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, terus eh, is compressed berarti dia apa, di di ini lagi ya, di apa sih, nah ini di kependekan deh ini P gitu ya. Nah, terus dia bakal turun lagi gitu ya karena dia dikompres gitu ya. Tuh. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan kemudian apa? Oke. Oke, jadi dari satu ke dua, dari satu ke dua itu dia isobar gitu ya. Isobar. Oke. Terus eh, apa, v satunya itu sama dengan V, v duanya itu 2V gitu ya. Kayak gitu. Oke, ya kalau mau mencari T2 juga bisa sih, kayak nanti itu kan ada hubungan V V1 T1 ya. Oh, enggak sih, harusnya itu oke, V2 per T2, V1 per T1. Dan ini tuh ada, ini tuh saya lupa deh nama rumusnya. Tapi ini ada nih, V1 per T1 sama dengan V2 per T2 gitu ya. Nah, nanti kalau mau mencari suhu di T2 gitu, kita bisa dapatkan sehingga T2 itu sama dengan V2 per V1 dikali T1 gitu ya. Jadi V2 itu kan 2V ya, per V1 tuh V dikali dengan T1 tadi adalah 355 kan. 355 berarti ini tuh 710 Kelvin gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi di T2 di sini suhunya itu eh, apa, 320 Kelvin gitu. Oke, aduh ini apa nih? Oke, terus what is the temperature of isothermal compression? Bentar. Oke. Wah, oh iya, ini berarti jawaban nomor B ya. Oke, oh saya nggak baca. What is the temperature in the isothermal compression ya? Isothermal compression. Oke, ini tuh jawaban B ya. Ini itu jawaban B. Oke. Terus jawaban C lagi, pertanyaan C. What is maximum pressure inside the piston during the thermodynamic process? Maximum pressure ya. Maximum pressure itu kan kalau kita lihat kan di titik tiga ya. Nah, berarti kita mencari P3 berarti ya. Oke, berarti kita bisa dapatkan ya, sebenarnya kan karena gas ini gas ideal ya. Jadi kayak ada hubungan, ada rumusnya lagi, yaitu P1 V1 itu sama dengan P2 V2 itu sama dengan P3 V3 gitu ya. Jadi oke, ya. Tapi kalau misalnya V1 dengan V3 nggak bisa ya. Ini ya V2 dengan P3 gitu ya. Nah, P2 tadi adalah P2 kan sama dengan P1 ya. Jadi P2 sama dengan P1 gitu ya. Karena dia tuh kan isobar gitu. Jadi di sini sama dengan di sini gitu.
Nah, berarti V2 itu adalah sementara V3 itu sama dengan V1 ya, karena V3 kan di sini ya. Jadi satu garis gitu dengan V1 gitu ya. Kayak gitu. Nah, berarti ya udah kita bisa dapat tuh. P2 tadi berapa? Em, duh, berapa sih tadi? 2,4 ya. 2,4 kali 10 pangkat 5 ya. 2, jadi gini aja. P3 berarti P2 P2 per V3 gitu ya. Jadi P3 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 5. V3, V2 itu adalah 2V. P3 itu adalah V gitu ya. Gitu. Sementara V2 itu adalah 2V gitu ya. Ini tuh diketahuinya ya. Jadi kita kayak gitu warna hijau aja. Nah, jadi kita akan dapatkan, nah ini tuh rumusnya ya. Jadi, oke, nah kayak gitu ya. Oke, ini juga rumus gitu ya. Nah, oke, jadi kita bakal dapat 4,8 ya. eh, Tekanan maksimumnya gitu. 4,8 4,8 kali 10 pangkat 5 Pascal gitu ya. Jadi di sini nih P3-nya gitu. 4,8 nanti nilainya. 2 kali P1. Oke. Nah, kalau berikutnya a gas undergoes two process in the first fall. Oke. Jadi dia tuh mengalami dua proses ya. Di pada proses pertama, volumenya tetap konstan dan tekannya meningkat gitu ya. Dari 2,2 kali 10 pangkat 5 sampai 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Terus proses kedua, dia itu terkompresi sehingga volumenya 0,12 meter kubik pada tekanan tetap gitu ya. Nah, ini nih, jadi kita kalau bikin gini tuh kita perlu ini sih, perlu apa sih namanya? Baca pelan-pelan gitu ya. Soalnya gitu. Jadi kita bikin PV diagramnya. Jadi sumbu Y itu P, sumbu X itu V gitu ya. Nah, jadi mula-mula dia itu pada volume 0,2 meter kubik gitu ya. Terus kan dia mengecil kan, jadi kita ambil aja yang di sini gitu ya. Jadi eh, katakanlah di sini ya. Oke, gitu. Ini titik satu gitu ya. Nah, terus di sini itu 0,2 meter kubik gitu. Jadi V1 itu 0,2 meter kubik. Nah, terus kan dia pressure-nya meningkat ya. Jadi di sini tuh ada pressure gitu ya. Pressure-nya tuh dari 2,5 berarti ini P1 gitu. Jadi P1 itu 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, P2 itu 5 kali 10 pangkat 5 Pascal gitu ya. Jadi dia naik nih, tapi dia pada 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 volume tetap kan, berarti dia di dalam satu garis yang sama gitu ya, ini naik gitu. Nah, nah ini titik dua gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi P2 kan 5, jadi di sini berarti 5 gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini 5 P2 gitu ya, gitu. Nah, karena dari satu ke dua berarti proses pertama itu adalah ini gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke. Terus second process is compression to volume ya udah. Dia tuh volumenya mengecil kan dengan tekanan tetap gitu ya. Ya udah berarti ke sana gitu. Nah, gitu. Nah, ke sana gitu. Jadi di sinilah titik tiganya gitu ya. Nah, titik tiganya gitu. Jadi ya udah berarti di sini titik-titik ini tuh titik-titik ya kayak garis bantu gitu ya, bukan garis sebenarnya. Jadi harusnya dia harusnya bersih gitu. Jadi kayak cuman garis bantu aja gitu.
ini tuh V V3 gitu ya. Nah, V3. Oke, 0,12 gitu ya, meter kubik gitu ya. Jadi V1 itu sama dengan V2 sama dengan 0,2 meter kubik. V3 itu adalah em, 0,12 meter kubik gitu. Nah, yaudah, ini kita udah selesai nih nomor A-nya. Nomor B-nya total work ya. Berarti eh dari satu ke dua, itu eh ini ya, nol ya. Jadi kalau isovolume itu tekanan tetap ya, tekanan tetap. Nah, itu proses satu ke dua gitu ya. Nah, kalau isovolume worknya itu nol ya gitu. Jadi berarti dari work satu ke dua itu adalah nol gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kan di sini kita punya isobar kan ya. Jadi dari dua ke tiga gitu. Dari dua ke tiga gimana? Work dari dua ke tiga. Nah, dari dua ke tiga dia itu adalah proses isobar ya, gitu ya. Oke, jadi proses isobar berarti W-nya itu adalah P dikali delta V gitu ya. Atau P V final, volume final dikurang volume inisial gitu kan. Nah, karena konteksnya tuh 2 ke 3 berarti inisialnya itu 2, finalnya itu 3 gitu ya. Berarti worknya itu works dari 2 ke 3 berarti P P3 gitu ya dikali dengan V finalnya itu adalah volume 3 dikurang volume inisial gitu. Volume inisialnya berarti volume 2 gitu ya. Berarti volume 3 5 kali 10 pangkat 5 dikali 0,12 dikurang tadi berapa? 0,2 ya. Gitu. Jadi work dari 2 ke 3 adalah eh 5 kali bentar ini ada chat ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Ini berarti 0, berapa nih? 0,12 dikurang 0,2. Bentar, 0,12 dikurang 0,2. Tuh, 0,08 ya. Jadi 5 kali 10 pangkat 5 dikali minus 0,08 ya. Nah, berarti itu sama dengan minus 4 kali 10 pangkat 4 ya, Joule gitu ya. Nah, berarti kerja yang dilakukan sistem, jadi yang dilakukan yang dilakukan selama proses ya, yang dilakukan di seluruh proses ya, yang dilakukan di seluruh proses adalah W gitu, W total sama dengan ini W total ya. Itu sama dengan W1 ke 2 ditambah W2 ke 3 gitu. Berarti 0 ditambah minus 4 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Jadi W totalnya itu adalah minus 4 kali 10 pangkat 4 Joule gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau negatif itu artinya apa sih? Kalau negatif itu berarti eh, apa ya? Berarti sistem mendapatkan kerja ya, gitu ya. Jadi kalau kalau W positif kan sistem melakukan kerja kan. Jadi kayak gitu. Jadi sistem ini saya cek lagi ya. Ini saya lupa sih. W positif itu ya, W positif itu berarti kan sistem memberikan kerja kan. Berarti kalau W negatif itu sistem sistem memberikan kerja gitu, mendapat kerja gitu ya. Kan kerja ini masalah notasi aja sih, tapi
eh ya ini tinggal dicek lagi sih di buku termo ini saya lupa deh. Yang mana yang positif negatif itu apa gitu. Oke, karena ya kalau kita dikompres kan artinya sistem mendapatkan kerja kan. Kalau kompres itu kan berarti W-nya negatif gitu ya. Karena volumenya mengecil. Oke. Nah, terus ini tuh exercise berapa tadi ya? Exercise 2 ya. Oke. Bisa lagi nggak soalnya? Oke, B berarti ya. Cuman B doang. Widih, banyak juga ya. Kalau exercise apa slide ini. Pup, 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 pup. Ini saya takut kalau Zoom saya tiba-tiba meninggal, mati. Karena ini kayaknya bakal habis gitu deh itunya. Kak, Kenapa? Wih, kaget. kalau misalnya nggak cukup semua soal nggak apa-apa sih, Kak. Iya, ini kayaknya eh, slide saya terakhir itu kayaknya nggak cukup deh kayaknya. Ini kayaknya cuman sampai slide ke kalau tapi ini berapa soal ya? Oke, challenge ya. Ya, ya kayaknya kita lihat aja ya sejauh mana nanti ya, Pak Dev. Oke, Kak. Oke, tapi ya oke. Rekamannya nanti gimana ya? Kalau di Google, kayaknya saya upload di YouTube ya nanti ya. Nanti kamu bisa apa? Kayaknya Lihat. kayak bisa Kenapa? ngirim videonya nggak sih, Kak? Apa nggak bisa ya? Kan bakal gede banget gak sih? Oh iya, ya udah deh, Kak. Iya. Tuh ya Oke. nantilah kita akal lagi kayak gitu ya. Oke. Eh ini berarti gimana ya? ABC show in PV diagram. Oke, what is the lowest temperature ya? Ntar saya minum dulu. Oke, mm, Ya. Oke, jadi kita tahu eh, molnya itu adalah 0,0175 ya. 75 mol. Terus kita dikasih PV diagram ini ya. Nah, eh, oke. Jadi kalau kita jadi kita lihat yang A ya. Lowest temperature ya, the lowest temperature. Nah, karena kita asumsinya itu adalah gas ideal ya. Gas ideal itu PV sama dengan nRT gitu ya. Nah, jadi N dan R itu selalu sama ya karena apa R itu ketetapan gas kan. Ya ketetapan gas ideal terus N itu ini gitu. Jadi kalau kita lihat tiga titik ini, kita akan dapatkan kalau misalnya kita tinjau masing-masing titik, titik A gitu ya. Itu ya 0,2 kan kan PV NRT kan berarti PA dikali VA NRTA gitu ya. Jadi eh berarti kan PA-nya itu tadi 0,2 ya. Terus volumenya itu 2 gitu ya. Sama dengan NRTA gitu. Nah, berarti NRTA itu sama dengan
NRTA itu sama dengan 0,4 gitu. Nah, kalau kita lihat titik B, ini tuh titik A gitu ya. Oke, ini tuh jawaban A. Sebenarnya ini udah jelas sih. Kan PV NRT kan, PV NRT. Nah, kalau T-nya itu kecil, T itu kecil kalau seandainya PV itu juga kecil gitu ya. Jadi eh kayak gitu. Jadi ini nggak perlu lah kita ini ya. Jadi dari dari PV, jadi PV kan sama dengan NRT gitu ya. Berarti T sama dengan PV per NR gitu. Nah, jadi setiap titik itu pasti punya NR yang sama kan? Karena setiap titik punya NR yang titik punya NR yang sama gitu ya. Yang sama, maka agar T kecil, nilai PV harus kecil juga gitu. Nilai PV harus kecil gitu ya. Kayak gitu. Harus kecil. Jadi eh, PV terkecil itu PV terkecil terkecil itu di titik A ya, gitu. Di titik A. Karena PAVA PAVA itu sama dengan 0,2 0,2 dikali 2 itu jadi 0,4. Kalau misalnya kita lihat titik B gitu ya. Titik B itu PB VB gitu. Nah, PB itu di 0,5 ya. Terus VB itu di 2 juga ya. Jadi 0,5 dikali 2 gitu ya. Ini satu gitu. Sementara VC PC itu adalah di 0,3 dikali 6 ya. Jadi 0,3 dikali 6. Jadi 1,8. Nah, maka inilah eh, T lowestnya gitu ya. Kayak gitu. Itu jawaban nomor A. Yang B, hmm, 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 hmm. Eh, pertanyaannya apa? Oh, kita juga harus nentuin ini ya, suhunya ya. Jadi ya udah, berarti kan kalau dari apa gas ideal kan tadi apa VVNRT kan. Nah, berarti P karena kita udah tahu bahwa yang terendah itu pasti P di titik A kan, berarti PAVA sama dengan NRT gitu ya, NRTA gitu. Maka TA sama dengan PAVA kan tadi 0,4 ya. Berarti 0,4 dibagi N dikali R gitu ya. Berarti 0,4 dibagi N itu tadi berapa? Molnya itu 0,0175 ya. 0,0175 terus ketetapan gas ideal itu R ya, itu 8,31 ya. Oke, 8,31. Oke, ini tuh liter ya. Ya udahlah ya. eh ini tuh ini tuh masih dalam liter ya. Berarti kita harus kalikan kalikan ini ya, kalikan 1 liter tuh 1 liter tuh 10 pangkat min 3 meter kubik ya. Oke. Jadi ini tuh masih dalam liter ya. Jadi kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Karena 1 liter 1 kali 10 pangkat min 3 gitu. Meter kubik. Jadi kita harus jadikan ke meter kubik ya. Ini saya pikir tadi ini tuh meter kubik gitu. Ternyata liter gitu ya. Oke. Ya udah nggak masalah sih. Jadi tinggal diselesaikan aja. Waduh, kenapa warna putih? Jadi TA itu adalah, ini kenapa huruf besar deh. Ini kan A kecil kan. Kita harus konsisten. 0,4 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan tadi 0,0 berapa tadi itu molnya? 0,0175 dikali R-nya itu 8 8 8 berapa itu? 8,315 ya. Ya, 8,315. Berarti ini kan udah dihitung ya. Jadi 278 Kelvin. Oke,
Itu yang A ya. Terus yang B, how much work does by the gas from A to B ya? Iya, karena ini kan kita udah lihat ya kalau misalnya dari A ke B itu kan isovolume ya, berarti W-nya tuh nol ya. Tadi kita udah tahu ya. Jadi yang B ya, W A ke B itu pasti nol gitu karena dia isovolume. Nah, terus dari W dari B ke C kita bisa mendapatkannya itu adalah dari luas area di bawah di bawah grafik gitu ya karena gitu grafik gitu ya karena work itu sama dengan integral PDV gitu ya jadi kalau kalau misalnya di kalkulus ya dari V1 sampai V2 nah ini tuh artinya luasan gitu ya nah berarti kita bisa dapatkan tinggal mencari aja kan ini kan mana tuh kita ambil gambarnya deh berarti kita bisa dapatkan jadi kita ini nih jadi eh, ups, ini gimana ya enaknya? Ini lah. Oke. Nah, jadi ya BC berarti kan area luas daerah di bawah kurva gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin garis putus-putus ya, aduh, ya. Nah, kayak gini kan. Aduh, kenapa malah nggak garis putus-putus ya? Nah, nah, jadi kita kayak dapatin apa kayak apa ya namanya? Apa trapesium ya gitu ya trapesium ya jadi luas luas daerah yang di itu yang dibatasi itu adalah ini nih dari B kecil itu adalah luas ini nih jadi nah kayak gitu ya nah nah ini adalah walk walknya BC gitu ya jadi eh ini tuh adalah ups ini tuh adalah WBC gitu ya aduh kenapa Ntar deh ya ini itu WBC nah gitu ya jadi WBC adalah ini kan ah berapa tuh? Kan dari A ke B ya. Ini kita bisa apa sih namanya? Ini tuh 0,5 ya. Ini 0,5 ya. Terus ini 0, berapa nih? 0,3 ya. Berarti kan ini kan apa ya? Prisma ya. Saya nggak tahu sih namanya, tapi setengah dikali sisi-sisi sejajar. Sisi-sisi sejajar itu berarti tingginya ya. Berarti 0,5 ditambah 0,3. Nah, dikali tingginya gitu. Tingginya itu adalah ini gitu ya. 6 dikurang 2 gitu. 6 dikurang 2 berarti 1/2 WBC adalah 1/2 dikali 0,8 dikali 4 gitu ya. Berarti 1,6 ya. Gitu ya. Oke, 1,6. 1,6 itu ya. Nah, tapi kan kita masih dalam ini kan ini kan masih liter ya. Di 10 pangkat min 3 ya. Jadi kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Joule gitu ya berarti. Oke, eh 6 0,5 0,8 kan? Oh, ATM ya. Oh, iya ya. Oh, ya itu ATM ya. Oh, sorry sorry sorry. Oke, berarti ini tuh harusnya kita jadikan ATM juga ya. Ini tuh enggak ya, oke. Ini tuh belum jadi ATM ya. Jadi ini harus kita jadikan maksudnya belum jadikan ke Pascal gitu. Jadi kita harus jadikan ke Pascal ya. Jadi ya gitulah ya. Jadi TA berarti PA itu adalah 0,2 kali 10 pangkat ya 1 Pascal itu 1 ATM itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat
5 Pascal ya. Berarti 0,2 dikali 1,01 kali 10 pangkat 5 dikali 2 dikali 10 pangkat min 3 gitu ya. Per 0,0175 ya. Dikali dengan 8,315. Ini berarti 278 Kelvin ya. Ini saya pikir udah ini ya, udah dalam meter kubik gitu ya. Tapi untuk menentukan terluas itu nggak perlu Pascal karena semuanya kan ATM dan liter kan. Jadi kayak tinggal kita kalikan aja semua. Jadi kita cari yang terluas gitu. Tapi kalau kita mau melakukan perhitungan gas ideal gitu ya, kita harus mengembalikan satuannya ke satuan standar gitu ya. Jadi meter kubik, Pascal gitu-gitu. Nah ini juga nih, ini berarti ini ya, saya overlook ya berarti ya. Jadi 1/2 ini kan 0,8 kan, 0,8 dikali 1,013 kali 10 pangkat 5. Nah ini berarti 4 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Nah berarti kayak gitu. Jadi work dari B ke C itu adalah ya 162 Joule gitu ya. Jadi work system itu adalah work proses gitu ya. Work seluruh proses adalah ya W total gitu ya. W A ke B ditambah W B ke C gitu ya. W B ke C berarti 0 ditambah 162 Joule berarti 162 Joule. Yang ketiga itu yang C, kalau misalnya 215 Joule heat put into the gas during ABC gitu ya. Dalam jadi ada key in gitu ya. Ada key in yang dimasukkan gitu. Jadi sebesar 215 Joule gitu. Nah, perubahan energi dalamnya gimana gitu. Jadi oke, dalam proses tadi kan kita punya W itu adalah berapa tadi 162 Joule ya. 162 Joule. Nah, hubungan energi dalam itu Q dikurang W ya. Berarti energi dalam itu menjadi 106 215 ya. 215 dikurang 162. Berarti berapa tuh? 3 ya. Tambah 5 ya. Oke, 53 ya. 53 Joule gitu ya. Kayak gitu. Jadi energi dalamnya itu 53 Joule. Ini rumus energi dalam ya. Dan kaitannya dengan apa Q dan W. Oke, berarti nomor 4. Widih, kayaknya. Oke, nomor 4 itu dia ada sistem tertutup ya. Maksudnya sistem sistem dalam loop ya, maksudnya. Thermodynamic system is taken from state A to state C. Oke, A, B, C, D gitu ya. Oke, A, B, C terus A, D, C gitu ya. Nah, the work done by the system is 450 Joule. Sepanjang ADC, hmm, oh sepanjang ADC, oke. Jadi WABC itu adalah 450 Joule, terus work dari ADC adalah 120 Joule ya. Jadi ADC itu gitu ya.
Oke, terus apa lagi? Internal energi dari keempat keempat keadaan ya. Jadi UA itu dikasih taunya UA itu adalah 150 Joule, terus UB itu 240 Joule, UC itu adalah 680 Joule, dan UD itu 330 Joule. Nah, oke, calculate the heat flow Q for each of the. Oke. Nah, jadi karena kita ada usaha, ada energi dalam gitu kan. Nanti kita pakai ini delta U itu adalah Q dikurang W ya. Nah, delta U itu sendiri adalah U final dikurang U awal gitu ya, dibagi sama dengan Q dikurang W gitu. Jadi kayak biasanya kalau A ke B gitu kan, berarti delta U-nya itu UB dikurang UA gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba cari ya. Jadi dari A ke B gitu. Nah, dari A ke B itu berarti delta U-nya itu adalah UB dikurang UA gitu. UB-nya itu 240 dikurang UA-nya itu 150 jadi 90 Joule. Nah, eh kita tahu bahwa dari A ke B, dari A ke B itu dia itu isovolume kan? Isovolume artinya WAB itu sama dengan nol. Artinya Q QAB berarti kan delta U sama dengan QAB dikurang WAB kan. Nah, berarti QAB sama dengan delta U dikurang WAB gitu ya. Tahu sama dengan 90 dikurang nol. Berarti 90 Joule gitu ya. Gitu. Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kalau isovolume ya, kalau isovolume itu sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan sih. Kalau kalau prosesnya isovolume, kalau prosesnya isovolume gitu, ini catatan ya. Jadi kalau isovolume itu pasti delta U sama dengan Q gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini catatannya. Jadi nggak bagian dari soal gitu. Sebenarnya kayak karena usaha dari isovolume itu nol ya. Jadi makanya bisa ditulis kayak gini. Tapi jangan lupakan kalau usaha dari isovolume itu nol gitu. Jadi kayak jangan lupakan asal usulnya kenapa gitu ya. Tapi ya. Nah, terus dari B kecil gitu kan. Dari B kecil itu berarti delta U-nya sama dengan UC dikurang UB gitu ya. Nah, UC-nya itu adalah 680 dikurang 240. Berarti 440 Joule ya. Oke, WBC. Nah, sementara usahanya WBC adalah, oke, ini kan kita kan mau mencari Q ya. Berarti kita langsung aja ya. Kayak kita kita harus tahu apa yang mau kita cari. Q berarti delta U, nggak di sini ya. TQ berarti delta U ditambah W gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, WBC itu adalah WBC itu isobar ya. Berarti P dikali delta V ya. Atau P dikali VC dikurang VB gitu ya. Nah, dari oke. Oh, ya. Atau gini ya. Kita kan nggak dikasih tahu ya apa. Tapi kita kita kan cuma dikasih tahu W A B C itu sama dengan berapa tadi? 450 kan? 450 Joule. 450 Joule. Nah, itu kan WAB WA ke B gitu ya ditambah WB ke C gitu kan 450. Nah, karena WAB-nya itu nol berarti WBC-nya itu adalah 450 gitu ya. Joule gitu. Jadi
Jadi WB WB kecil itu adalah 450 Joule. Ini tuh jangan warna hijau ya. Kayak kayak ini warna-warna biru aja. Kayak gitu. Op. Itu warna hitam aja ya. Ya warna hitam aja lah. Oke, berarti tadi kan kita punya bahwa Q itu adalah delta U ditambah W kan. Berarti Q B C itu sama dengan delta U-nya, delta UBC gitu ya. Delta UBC gitu ya, Jadi 4 berarti 440 ditambah 450 gitu ya. Berarti 890 Joule gitu. Kayak gitu. Terus apa lagi tuh? Kita mau mencari AD ya? Ya nggak sih? Oh ya AD kan. Kan BC udah ya. Berarti kita cari AD lagi. Proses A ke D itu sebenarnya kan kita tahu bahwa dari A ke D terus D ke C itu kan sevolume ya. Berarti eh, jadi kita identifikasi dulu ya supaya kita cepat gitu ya. Jadi kan A D C. Jadi kan A ke D dan D ke C gitu kan. Nah, ini tuh isobar ya. Nah, itu kan isovolume. Kalau isovolume kan WDC berarti nol ya. Nah, berarti karena kita tahu bahwa ADC itu adalah WAD ditambah WDC, maka WADC sama dengan WAD gitu ya. Nah, berarti WAD sama dengan WADC tadi adalah berapa tadi tuh? Mana tuh? 120 ya, berarti 120 Joule gitu ya. Nah, baru deh kita kita apa? Kita lakukan peninjauan ya. Jadi delta U sama dengan Q kan tadi ya. Ya, Q sama dengan delta U ditambah WAD. Berarti Q sama dengan UD dikurang UA ya, ditambah WAD. Berarti Q sama dengan, ini QAD ya. Oke, ya, ya, QAD terus QAD ini sama dengan eh ini tuh juga kita per ini ya, QBC-nya kita belum ngitung ya. Oke, kan kita udah menyelesaikan satu satu ini kan ya. Kayak gitu. Jadi Q Q diproses A B C itu adalah Q A B ditambah Q B C gitu ya. Itu sama dengan berapa tuh? Oh enggak, itu tuh pertanyaan yang ini ya. Eh, hmm, oh calculate the heat flow ya, nggak perlu ya. Jadi kita belum sampai ke sana. Berarti kita cuman cari masing-masing Q-nya dulu aja berarti ya. Saya pikir harus dihitung semuanya. Jadi QAD itu berarti em, UD tadi berapa ya? UD tadi adalah 330 ya. UC 680. Berarti 330. Oke.
Jadi berapa? Oh, UD kurang UA ya. Oke. UD itu 330, UA itu 150. Berarti 330 dikurang 150 ditambah WAD tadi 120 ya. Berarti ini 180 ditambah 120 berarti 300 Joule. Terus DC ya, QDC berarti delta U kan, delta U aja gitu ya, karena delta U ditambah WDC gitu ya. Nah itu UC dikurang UD ya, ditambah nol ya. Berarti QDC adalah UC tadi 680 ya. 680 dikurang 330 jadi 350 Joule ya. Gitu. Oke. Nah, gitu ya. Nah, terus baru deh kita jawab yang D. Jadi QABC itu adalah QAB ditambah QBC ya. Nah, QAB tadi adalah in each process does the system also liberate ya. Jadi kita lihat nih apakah dia menyerap atau melepas gitu ya. QAB, QAB mana QAB tadi? QAB itu 90 ya. Ya, 90. Terus QBC itu berapa? 890 ya. Ya, 90 ditambah 890 berarti 980 ya. Nah, ini kan positif kan tandanya. Kalau positif itu Q berarti absorb ya. Gitu. Jadi dia menyerap ya. Kalau Q-nya negatif dia tuh melepas ya, jadi kayak gitu. Nah, dari itu yang usaha tuh saya lupa deh. Kalau negatif itu kalau nggak salah dia apa sistem melepas memberikan kerja gitu ya. Atau melepas kerja itu. Jadi QAD ditambah QDC. Berarti QAD itu tadi kita dapat QAD berapa ya? 300 ya. 300 eh terus ditambah QDC mana deh QDC 350 ya. Iya, 350. Berarti 650 Joule gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, itu berarti yang set 3 ya. Kayak gitu ya. Eh, hmm, kayaknya udah selesai deh, Dev. Udah ya, Kak? Iya, kalau ini tuh sebenarnya gampang sih, Dev. Kamu tinggal kalau yang slide terakhir ini ya, kamu tinggal karena mesin Carnot itu pasti nggak gitu-gitu aja gitu ya, kayak efisiensi gitu-gitu, yang kayak gini-gini nih. Karena gitu. Jadi kalau mesin Carnot itu sebenarnya ya ini efisiensi efisiensi gitu. Jadi kayak kamu coba pelajari aja ini, kayak gitu ya. Oke, Kak. Oke, Dev, kalau gitu. Udah ya, Dev ya berarti ya. Bentar deh. Iya, Kak. Stop record.